Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika. Dalam hal ini adalah pembahasan soal persiapan seleksi guru bidang studi matematika lewat jalur P3K. Soal yang kami bahas adalah yang bersumber dari SIM PKB, dan kali ini kita akan kupas kompetensi geometri. Di sini ada geometri bidang datar, bangun ruang, dan geometri transformasi ya, transformasi geometri. Oke, kita mulai. Pada gambar di samping di bawah ya maksud ini, jika CE adalah garis bagi sudut ACB, maka besar sudut X adalah CE garis bagi. Kalau garis bagi itu garis yang membagi sudut sama besar ya. Jadi ini berarti sudutnya sama besar. Berarti dalam hal ini sudut BAC adalah sudut BCA ya. Sudut BCA adalah 50 derajat. Kenapa? Karena 180 dikurangi 90 dan 40 ya. Jadi nilainya 50 derajat. Dengan demikian, maka sudut BCE, karena dia sudut bagi berarti 50 bagi 2 ya, 25. Maka sudut X adalah sisa, berarti 180 dikurangi 90 dikurangi 25 ya. Dalam hal ini berarti 65 derajat. Jadi sudut X adalah 65 derajat. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. ABCD adalah jajar genjang EFG, Ini adalah 6 cm. Kemudian DE sama dengan EF sama dengan sepertiga CD. Oke, berarti ini kita asumsikan satu satuan ya. Misalkan ini panjangnya berapa nih? Tidak dikasih tahu ya. Kita tidak dikasih tahu, berarti katakanlah X, ini juga X, ini juga X ya. Kemudian yang kita tahu bahwa luas segitiga EFG itu adalah setengah alas EF dalam hal ini ya, kali tinggi. Tingginya kita nggak tahu. Nah ini nilainya adalah 6. EF itu adalah sepertiga dari CD. Sepertiga dari CD. Kali T sama dengan 6. Gitu ya. Berarti CD kali T adalah 36 ya. 6/6 kali 6. 6 kali 6. Oke. Jadi T itu adalah 36 per CD. Itu T. T dalam hal ini segitiga EFG ya. Nah karena ini posisinya di tengah, berarti kalau gitu tinggi dari jajar genjang itu berarti 2T ya. 2T. Maka luas jajar genjang dalam hal ini adalah ABCD. Itu kan berarti luasnya adalah alas kali tinggi. Dalam hal ini adalah CD kali 2T. Berarti CD kali 2T. T-nya adalah 36 per CD. CD bagi CD habis, berarti 2 kali 36 adalah 72. Jadi luas jajar genjang ABCD adalah 72 cm kuadrat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Luas daerah diarsir pada gambar berikut adalah 28 cm kuadrat. Luas daerah cincin adalah luas daerah antara dua lingkaran. Oke, yang dimaksud cincin mungkin yang ini ya. Yang ininya ya. Yang bagian antara lingkaran besar dan lingkaran kecil ya. Nah ini yang mau kita hitung. Ini yang mau kita hitung. Oke. Kita asumsikan aja ini adalah A. Kemudian ini P.
Ini C kan ya. Kemudian kita beri nama ini B dulu ya. Ini B. Kemudian ini C, ini D. Nah, PC itu misalkan R kecil. Kemudian PA atau AP itu adalah R besar. Oke. Maka luas daerah yang diarsir itu adalah luas segitiga APB dikurangi luas segitiga CPD ya, CPD. Luas diarsirnya 28, luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya. Kebetulan alas dan tingginya sama. Berarti R besar kali R besar, dalam hal ini R kuadrat, dikurangi setengah R kecil kan. Kedua ruas kalikan dengan 2, berarti 56, sama dengan R kuadrat dikurangi R kuadrat kecil ya. Nah, itu adalah selisih dari R kuadrat besar dikurangi R kuadrat kecil. Sedangkan luas cincin, dalam hal ini adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Nah, luas lingkaran besar itu kan berarti pi R kuadrat besar, dan luas lingkaran kecil adalah pi R kuadrat kecil. Maka hasilnya adalah pi kali R kuadrat besar dikurangi R kuadrat kecil. Nah, selisih R kuadrat besar dengan R kuadrat kecil adalah 56. Berarti pi kali 56. Atau luasnya adalah 56 pi cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah 56 pi cm kuadrat. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Luas persegi ABCD jika diketahui panjang di dalamnya masing-masing 1 cm kuadrat, 4 cm kuadrat, 9 cm kuadrat. Oke, karena ini masing-masing adalah persegi, berarti ini masing-masing rusuknya atau sisinya 1, ini 2, kemudian ini 3 ya. Jadi ini 3 juga. Nah, maka panjang ini berarti sama ya, 2, ini juga 1. Ini 2 dan 1. Nah, berarti panjangnya ini juga 2 dan 1. Berarti ini 6. Ini juga 6. Maka luas ABCD adalah 6 kuadrat atau 36 cm kuadrat. Gitu ya. 36 cm kuadrat. Oke, kita lanjutkan. A dan B adalah dua buah lingkaran yang saling bersinggungan satu dengan lainnya di luar seperti tampak pada gambar. Berapakah luas daerah lingkaran berdiameter AB? Oke, berarti ini kita asumsikan diameternya ya. Luas lingkaran dengan diameter AB berarti luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Sedangkan diameternya 5, berarti jari-jarinya 5/2. Maka luas lingkarannya adalah 25/4 pi. Karena ini udah ada keterangannya. Jari-jarinya 2, yang ini jari-jarinya 3. Berarti diameternya 5. Oh, jari-jarinya berarti 5/2. Jadi jawabannya adalah 25/4 pi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pada gambar berikut, luas jajar genjang EBFD dan AECF 3 dan 2. Oke. Saya asumsikan ini gambarnya kurang proporsional ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini X, ini Y. Ini T ya. Jadi luas EBFD itu berarti YT adalah 3 ya. Kemudian luas AECF adalah XT, itu adalah 2. Sedangkan luas ABCD adalah X plus Y kali T. Nah, berarti kita harus menyatakan salah satunya nih.
Kalau ini kita bandingkan, berarti YT banding XT sama dengan 3/2 ya. Berarti kesimpulannya bahwa Y adalah 3/2X. Kita ganti, berarti X ditambah Y, Y-nya adalah 3/2X kali T. 1X tambah 3/2X, berarti 5/2X T kan ya. Nah, XT-nya adalah 2, berarti 5/2 kali 2. Maka luas ABCD-nya adalah 5 satuan luas. Ya, jawabannya adalah 5 satuan luas. Oke, kita lanjutkan. A, B, C, dan D adalah titik-titik pada sebuah garis sedemikian hingga B membagi AC bisektor dan A membagi CD bisektor. Berapakah perbandingan A, B, C, D? Oke. Ini adalah garis, misalkan B membagi AC ya. B membagi AC, kemudian A membagi CD. A membagi CD. Gini ya. B membagi AC, kemudian A membagi CD. Berarti ini 2 ya. Jadi kalau ini 1 banding 1, berarti ini 2 ya. Yang ditanyakan adalah AB banding CD. AB 1, CD-nya berarti 4 ya. Ya, AB banding CD berarti 1 banding 4, oke? Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Perbandingan volume HABFE dan HBCGE pada balok. Oke, balok itu kan punya ukuran ya. Katakanlah ini panjang, ini lebar, ini tinggi ya. Oke, berarti volume HABFE adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Dalam hal ini berarti alasnya adalah panjang kali tinggi ya. Tingginya dalam hal ini berarti lebar. Sedangkan volume HBCGF juga rumusnya adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Alasnya dalam hal ini berarti TL. Tingginya dalam hal ini adalah P. Jadi sama 1/3 P TL juga ya. Ini juga 1/3 PTL. Berarti kalau dibandingkan ya berarti volume HABFE dengan volume HBCGF ya berarti sama 1 banding 1. Gitu ya. Karena sama-sama 1/3 PLT. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10. Nilai kosinus sudut antara garis GC dan bidang BDG. GC CG maksudnya ya, dengan bidang BDG. BDG itu kan ini ya. Oke. Maka kita ambil ini sudutnya sama saja dengan sudut antara ini CG dengan GP. Berarti segitiga yang kita ambil adalah segitiga. Jadi diproyeksikan dulu ya intinya. C, ini P, ini G. Jadi sudut yang dibentuk adalah, jadi proyeksikan sebenarnya ke sini proyeksinya. Cuman diperpanjang jadi ke P. Nah ini sudutnya sebenarnya yang ini. Gitu ya. Yang ditanya adalah kosinus. Jadi kalau ini alfa, berarti kosinus alfa itu adalah CG banding PG. CG-nya adalah 10.
PG-nya itu berarti ini CP itu adalah separohnya ya, 5 akar 2. CG itu adalah 10 itu 5 akar 4. Berarti triplenya GP adalah 5 akar 6. Berarti GP atau PG-nya adalah 5 akar 6. Berarti jawabannya adalah 2 per akar 6. Atau 2 per 6 akar 6. Atau juga 1/3 akar 6. Jadi kosinusnya adalah 1/3 akar 6. Bisa berarti ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk menunjukkan AF tegak lurus BH, AF tegak lurus BH, maka bidang yang memuat BH dapat dipilih adalah, kalau AF dengan BH, bidang yang mau kita pilih bisa aja bidangnya adalah BCHE bisa. Ya, BCHE. Ya, BCHE bisa. Oke, jadi bidangnya adalah BCHE. Sehingga sudut yang dibentuknya adalah demikian. Jadi sudut AF dengan bidang dikatakan AF tegak lurus ya. AF tegak lurus HB. Nah, berarti ini tegak lurus. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk 8, M adalah titik tengah EH. M adalah titik tengah EH. Jarak M ke AG. Jarak M ke AG. Jarak M ke AG berarti segitiga yang dibentuk adalah segitiga AMG ya. Ini kebetulan panjangnya sama nih. Berarti segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki berarti kan dia memotong tegak lurus di tengahnya. Nah, ini jaraknya. Berarti sama saja dengan kalau saya buat kakinya demikian. Ini M, ini G, misalkan ini A. Jadi jaraknya yang ini. Gitu ya. Oke, berarti bisa mencari MG dan MA. Kalau panjang rusuknya 8, berarti ini 8, ini 4 ya. 8 itu adalah 4 akar 4. Berarti MA itu sama dengan MG. Triplenya berarti 4 akar 1, 4 akar 6 ya. Jadi gini. AE itu 8. 8 itu 4 akar 4. Sedangkan EM adalah 4. 4 itu 4 akar 1. Berarti triplenya AM adalah 4 akar 5. 1 ditambah 5. 1 ditambah 4. Jadi ini adalah 4 akar 5. Ini 4 akar 5. Sedangkan AG itu separohnya berarti AG itu 4 akar 3. Berarti 4 akar 2 ya. Jadi D itu 4 akar 3. AG itu diagonal ruang ya. Berarti 4 akar 3. Maka D adalah 4 akar 2. 4 akar 2. Atau dia separohnya kan ya. Tegak lurus dari demikian. Bisa dimengerti? Ya, jadi jaraknya adalah 4 akar 2. 4 akar 2. Oke, kita lanjutkan. Pada kubus ABCDFGH, jika bidang frontal adalah ACGE, maka sudut-sudutnya. Oke, ini misalkan bidang frontalnya adalah ACGE. Berarti diagonal dong ya. GE. Kalau bidang frontalnya ACGE, berarti sudut-sudutnya yang ini. Sudut-sudut itu kan harus tegak lurus. Ini sudut-sudutnya. Berarti ini B, ini D, ini F, ini H. Jadi sudut-sudutnya adalah antara HF dengan EG. Dia harus tegak lurus. Jadi titik tengahnya apa nih? O adalah titik
ACBD, ACBDO. Oke, berarti DOC sudut-sudutnya. Ya. Oke. Ya, sudut-sudut itu sudut yang seharusnya tegak lurus, tapi dia kelihatan tidak tegak lurus. Oke, saya kira itu dulu untuk pembahasan tentang geometri, bidang datar dan ruang. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk mengupas lebih lanjut tentang kompetensi geometri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikan komentar jika ada kekeliruan atau ada yang ingin disampaikan lebih lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.